Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sebelum kami menutup sesuai dengan amanah, kami akan menyampaikan wasiat singkat, sesingkat-singkatnya insyaallah, karena waktu kita yang sudah molor. Yang pertama, kepada seluruh sivitas akademika Stiba, kepada kita semua, para asatidzah, para tenaga pendidikan, dan seluruh staf pegawai, kita perlu banyak bersyukur kepada Allah. Momen wisuda adalah momen kesyukuran kepada Allah, momen tahunan yang inilah hasil pencapaian kita selama setahun. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan kadar amalan yang telah kita lakukan. Maka insyaAllah kita berharap semua kita telah mendapatkan pahala yang setara dengan dedikasi dan kontribusi kita masing-masing. Faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan juga tentu dalam momen ini kita perlu banyak bersyukur atas keberadaan Stiba sekarang sebagai institut, dan juga momen untuk mengenang para pendahulu-pendahulu kita yang bersama dengan kita, dan alhamdulillah juga para alumni yang telah tersebar, yang banyak mengharumkan nama Stiba dan berdakwah hingga ke penjuru Nusantara. Yang kedua, kepada para orang tua. Antum-antumlah, anda semua adalah orang yang paling berbahagia dengan wisuda ini. Bahkan mungkin dikatakan lebih berbahagia daripada sebagian mahasiswa yang telah diwisuda. Wisuda ini adalah di antara hasil yang telah Anda lakukan, perjuangan yang telah Anda dedikasikan, dan buah dari ketulusan doa-doa Anda. Kami tahu di antara orang tua ada yang berhasil dengan izin Allah dan taufiknya dan kemudahannya menghadirkan 3 anaknya sekaligus di wisuda hari ini. Di antara orang tua, Masya Allah, ada yang 3 anaknya di wisuda saat sekarang ini. Ada juga yang 2 ananda di wisuda. Dan juga tidak sedikit yang pernah kuliah di Stiba, hari ini pun anaknya di wisuda. Hani'an lakum jami'an, selamat bagi mereka-mereka itu, dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada anak Anda pada hakikatnya lah nikmat bagi Anda juga. Oleh karenanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mendapatkan anugerah mampu memahami bahasa semut, ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun, beliau langsung mengembalikan semua itu kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat besar kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Beliau tahu bahwa nikmat ilmu yang beliau dapatkan pada hakikatnya nikmat ilmu, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada dia secara pribadi dan juga kepada kedua orang tua. Semua nikmat yang ada, yang dirasakan oleh anak-anak kita adalah juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta bendamu pada hakikatnya adalah milik orang tuamu. Para orang tua berbahagia dan bersyukur kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah. Dan ini adalah insya Allah menjadi amal jariah, sedekah yang telah kalian keluarkan, dan investasi akhirat yang terbaik di akhirat kelak. Yang terakhir, wasiat kepada para anak-anak kami. Ada 2 hal. Dan ada 4 poin yang kami mau sebutkan. Ya, dan entah mengapa hari ini
hampir seluruh narasumber menyebutkan 4 poin. Tadi Bapak Prof. Wakor Kopertais menyebutkan, menukil perkataan Imam Ghazali tentang 4 model ulama atau 4 model orang yang alim. Tadi juga Bapak Iqbal menyebutkan ada 4 poin. Ya. Dan Ustadz kita, Ustadz Dunia juga, Ustadz Zaitun menyebutkan tentang 4 sifat kader yang diinginkan. Angka 4 memang ini agak istimewa. Makanya Khulafaur Rasyidin ada 4. Imam Mazhab ada 4. Dan juga yang ingin berniat dan berani berpoligami, batasannya cuma 4. Ya. Tidak boleh lebih. Ya. Maka 4 hal. 4 hal sifat alim Rabbani yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Fa inna salafa mujmi'una ala anna al-alima la yusamma Rabbaniyan hatta yattasifa bi arba' awsaf. Kaum salaf sepakat bahwa seorang alim tidak dikatakan sebagai alim Rabbani kecuali bersifat dengan 4 sifat. Pertama, mempelajari ilmu yang benar. Yang kedua, mengamalkan ilmunya. Kami mau ingatkan kepada Anda sekalian bahwa ilmu yang Anda dapatkan di Istiba bukan ilmu khusus di Istiba. Ilmu yang diamalkan kapanpun Anda berada. Jangan keadaan Anda waktu masuk di Istiba itu sama dengan keadaan Anda ketika telah keluar di Istiba. Baik dari segi akhlak, adab, dan juga dari segi penampilan. Subhanallah, sebagian kami lihat ada yang kembali lagi, ya, sebagian kecil mungkin. Kembali lagi dengan penampilan yang mengingatkan ketika awal-awal baru masuk istibah. Semoga ini bisa menjadi nasihat, ya, karena ilmu seharusnya merubah seluruh keadaan kita. Kaum salaf mengatakan bahwa ketika seorang salaf belajar, maka sangat tampak cahaya pada wajahnya, sangat tampak bekas-bekas ilmunya sejak ujung rambut sampai ujung kakinya. Dan itu kita ingatkan sebagai amanah bagi seluruh ananda sekalian. Yang ketiga, syaratnya adalah harus mendakwahkan ilmunya. Dakwah yang akan anda diutus adalah bagian zakat ilmu yang perlu ditunaikan. Dan yang keempat adalah bersabar terhadap beratnya tantangan dakwah itu. Yang paling terakhir ada 4 hal juga. Dan 4 hal ini sebagai penutup dan sebuah hikmah yang sempat kami dengarkan beberapa malam lalu dari salah seorang ustadz. Kami izin untuk menukilkannya kepada ananda sekalian. Bahwa seorang alim atau alim dan da'i itu ada 4 modelnya. Lagi-lagi 4. Yang pertama, alim atau da'i bagaikan air sumur. Bagaimana air sumur itu? Air sumur itu nanti didatangi baru kita bisa mengambil manfaat darinya. Dan kadang sudah didatangi ternyata air sumurnya juga kering. Jangan menjadi seorang da'i, seorang alim yang menunggu orderan, menunggu didatangi. Apalagi ketika sudah didatangi lalu tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka. Mungkin ada yang mengatakan sudah habis bekal saya. Jangan seperti da'i yang hanya bagaikan air sumur. Yang kedua, alim atau da'i yang bagaikan air ledeng. Bagaimana air ledeng itu? Ya, air pam mungkin ya. Keran. Dia datang ke semua tempat. Tapi ada syaratnya. Muqabil, mesti dibayar dulu. Ya, bahkan kadang sudah dibayar tapi tidak keluar airnya. Ya. Jangan kita menjadi da'i yang semacam itu. Ada bayaran, ada dakwah. Tidak ada bayaran, tidak ada dakwah. Bahkan kadang sudah dibayar mahal-mahal, tidak ada sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk umat. Waliyadzubillah. Yang ketiga, da'i bagaikan air sungai. Bagus, alirannya baik tapi terbatas. Mungkin terbatas pada komunitas tertentu saja.
dan tidak meluas manfaatnya. Baik, namun belum paling sempurna. Yang keempat adalah seorang alim dan da'i bagaikan air hujan yang merata manfaatnya ke seluruh tempat dan bisa dirasakan manfaatnya. Dan ya, hujan juga bermacam-macam. Ada hujan rintik-rintik, ya, ada hujan lebat, ada juga musiman, dan ada sebagian hujan yang datang di setiap tempat. Kita ingin menjadi mereka-mereka itu. Semoga Anda-Anda sekalian dan kita semuanya menjadi yang terbaik. Inilah yang dicita-citakan oleh kita semuanya, oleh Wahda Islamiyah, oleh Institut Stiba Makassar, dan untuk ini kita perlu untuk saling tolong-menolong, saling mendoakan, dan saling mengingatkan. Barakallahu fikum, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sidang senat terbuka luar biasa Institut Agama Islam IAI Stiba Makassar dengan acara pokok Wisuda Sarjana ke-8 jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada hari Sabtu 22 Safar 1447 Hijriah 16 Agustus 2025 Miladiah dinyatakan ditutup.